Duh, loh, ini kipas kelas bener mati apa gimana sih? Sumpah ya, kalau otakku ini meledak cuma gara-gara skripsi ini, tolong bilangin indungku. Aku sayang banget sama dia. Zea, kalau lampunya putus, kita jadi gelap-gelapan ngerjainnya. Udah, tenang dulu, tarik nafas. Jangan emosi terus. Oke, sabar Zia, sabar. Jangan meledak ya lampu sayang. Ya lagian lu sih lu, lamis banget jadi orang. Emang siapa yang bakal baca revisi kita besok pagi? Bu Ratna? Kalah, paling juga cuma dilihat covernya doang. Guys, kok aku ngerasa hubunganku sama Eros tuh makin aneh ya? Kayak ada yang ngehalangin kita buat ketemu terus gitu. Aneh di mana sih? Kan tak malam kamu teleponan mulu sampai pagi. Aku aja sampai bosen dengar suara keresek-keresek dari HP kamu kalau lagi tidur. Nah itu dia Zee, masa iya tiap kita mau ketemuan selalu ada hal yang gak masuk akal. Kayak minggu lalu pas aku mau ke gerbang depan itu, kayak jalannya tuh kayak muter-muter terus Zee. Dan tiba-tiba aku kembali lagi ke lobi sini. Terus nih ya, kata Eros tuh dia udah nungguin aku udah jam 2 pagi dan gak ada satupun orang yang keluar. Mungkin itu cuma kurang tidur aja kali. Kan tugas kita emang lagi gila-gilaan. Enggak lu, bentar-bentar ya, sebentar. Lihat deh foto kita berdua di sini. Semuanya tuh buram. Padahal aku inget jelas kalau mukanya Eros tuh jelas banget di sini. Tapi kok di sini kayak ketutup kabut hitam gini ya, Lu? Kenapa ya? Itu bukan kabut kali, mungkin kertasmu aja yang jelek. Apa sih? Tadi ya, pas teleponan tuh suara Eros tuh kayak jauh gitu. Terus dia selalu nanya hal yang sama setiap harinya. Kale, kapan kamu lulus? Ya aku jawab lah, ya sabar anjir. Dikira ngerjain skripsi itu gampang apa? Anjir. Aneh gimana sih? Kan kita belum wisuda tuh. Skripsi kita juga belum beres. Tapi dia bilangnya aneh, Zee. Masa dia bilang, aku udah nungguin kamu 10 tahun kali, kapan kamu keluar? Masa dia bilang gitu, Zee? Loh, kenapa ya? Mungkin itu cuma perasaan kamu aja kali. Udah, nggak usah dipikirin. Duh, apa sih makin horor? Erosmu tuh kebanyakan nonton film hantu kali. Udahlah, sok atuh. Mending bantuin aku cek typo di bab 1 ini. Pusing aku lama-lama. OMG, sumpah ya, mukaku di cermin ini kok aneh banget sih malam ini. Padahal tadi pagi di kosan biasa aja deh. Aneh gimana? Tetap cantik, oke? Tenang aja. I know. Kalau itu sih emang dari dulu, Ra. Tapi bukan jelek. Kayak mukaku itu yang sekarang beda. Lihat deh. Kok lebih pucet ya, kayak orang sakit. Paling gara-gara lampu kita yang udah mau mati itu, Kay. Kan cahayanya rada remang-remang gitu. Bikin muka jadi kelihatan kayak sakit gitu. No. Enggak deh, Kea. Bukan cuma pucet. Sumpah ya, kayak ada kerutan halus gitu di pojok mata aku. Masa iya sih gara-gara ngerjain skripsi aja? Allah, barusan mataku nggak kedip, padahal aku udah kedip loh. Duh, gimana ini? Masa sih? Salah lihat kali, Kay. Gara-gara ngantuk. Enggak, Ra. Aku tadi lihat jelas banget. Pantulanku tadi diem aja. Telat. Tadi pantulanku telat geraknya. Telat. Tadi pantulanku telat geraknya. Mana sih? Nggak ada apa-apa. Normal kok. Ini loh. Tuh, kelihatannya sama. Tuh, sama, Kay. Enggak. Emang butuh tips
Sumpah ya, tadi itu telat dan mukaku seperti Bu Ratna, kelihatan tua banget. Udah, tutup dulu kacanya. Oke. Tarik nafas. Kita fokus skripsi lagi, oke? Satu, dua, langkah kakinya berat. Jangan terlalu lama-lama main-mainnya. Waktu itu ibarat pasir. Makin kamu genggam, makin cepat habisnya. Ayo Luvia, kereta terakhir sebentar lagi berangkat. Gila. Dia tadi berdiri di situ berapa lama? Aku merasa kayak nafasku berhenti tadi. Kalian denger gak tadi dia bilang apa? Kereta terakhir. Kampus mana punya stasiun kereta, cuy? Aneh banget. Dia nggak bahas soal stasiun, Dan. Dia bahas soal waktu. Kayak dia tahu kalau kita lagi berusaha cari kunci yang kamu pegang sekarang itu. Pas tadi Bu Ratna lewat, lorong depan kayak jadi 0 derajat. Kulitku kayak mau beku. Dia bukan manusia biasa, loh. Udahlah, nggak usah banyak cincong dulu. Kalian nggak lapar? Aku makan dulu ah. Yuk, beresin dulu. Wow, enak nih. Mau aku rasa Sumpah ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Di luar hujan, di sini makan ginian bareng kalian. Kalau aku nggak inget skripsi, aku ngerasa ini kayak lagi healing, tahu nggak? Wah, healing matamu. Ini namanya coping mekanis, biar nggak gila deh. Lihat nih saking stresnya. Aku bisa habisin pop mie cuma 1 kali suap. Keren kan? Keren kan? Oke, rakus banget sih. Pokoknya aku nggak mau temenan sama kamu. Kalian ngerasa nggak sih pop mie ini dari tadi kok nggak habis-habis ya? Aku rasa dari tadi aku makan kok segini-gini aja. Apa lambungku yang udah mati rasa ya? Mungkin lambungmu udah berevolusi jadi black hole atau tough kayak kardus ini, jadi kayak kapas. Aneh. Rek, aku kepikiran kira-kira pas kita nanti sudah lulus, kita bakal kayak gini lagi nggak ya? Apa bakalan sibuk sendiri-sendiri? Terus kita saling lupa? Kalau gue sih nggak bakal lupa ya sama rahasia-rahasia kalian ini, karena gue udah simpen semuanya di brankas gue. By the way, sama si ini nih rahasianya si Zea ini yang suka sama maba semester 1 itu. Hana, jangan di-spill di sini dong, kan ada Luvia. Nanti dia ceramain aku soal ginian lagi. Gimana lu? Aku denger kok, Zee. Tenang aja. Selama bab 1 mau kelar malam ini, aku restuin deh mau kamu sama siapa aja. Mau sama maba semester 1 itu kayak, mau sama mas-mas penjaga gerbang kayak, terserah deh. Asal jangan sama hantu aja. Tapi bentar deh, tadi pas Bu Ratna lewat, aku tuh ngerasa dinginnya tuh dingin banget, dingin yang beda, kayak bikin merinding. Ngerti nggak? Iya, pas tadi Sora bilang dingin, aku denger ada suara nyanyian kecil dari arah lorong. Samar gitu sih suaranya, tapi merinding gitu. Barusan Eros telepon tahu, tapi cuma kresek-kresek aja. Tapi di ujungnya juga bilang, jangan lupa makan ya kali sayang. Padahal kan aku udah bilang kalau udah makan pop mie. Kamu ini kali bahas cowok mulu deh. Kalian tahu nggak sih? Di buku yang aku baca ini, ada mitos kalau orang yang suka makan bareng di tempat tua kayak gini, arwahnya itu bakal terikat satu sama lain. Jadi kita nggak bakal bener-bener pisah. Widih, denger tuh kayak kita bakal barengan terus sampai jadi nenek-nenek. Jadi kamu nggak perlu khawatir kita bakal lupa. Iya wes, tapi tetep aja aku pengen
gerbang kampus buka. Aku pengen tahu, bener nggak sih masih ada tukang sate lewat di luar sana? Sate bisa nunggu. Tapi misteri ijazah 2016 ini nggak bakal bisa kita temuin lagi. Udah, sekarang abisin popinya, habis itu kita jalan cari jalan misteri ini. Zora, arahin jalannya. Hana, pegang kuncinya baik-baik. Di sini energinya beda banget. Van, kamu nemu sesuatu? Ini clipping koran tahunnya 2016. Kok judulnya ketutup tinta gitu sih? Coba dihapus pakai tangan. Paling cuma debu. Gak bisa. Ini bukan tinta biasa deh. Kayaknya noda sama tulisannya ini nyatu sama serat kertasnya. Tapi lihat, subjudul di bawahnya ada yang masih bisa kebaca. Lihat. 11 mahasiswi terjebak di gedung sastra saat api melahap. Hah? Melahap apa? Tulisannya kepotong noda tinta itu lagi. Coba lihat. Coba atuh lihat foto di bawahnya. Ini teh foto gedung kampus kita kan? Ya. Coba lihat lagi. Tinta ini baunya kayak bau angus. Nah, iya, coba lihat. Nodanya kayak makin lebar enggak sih? Aku kayak dengar sesuatu dari kertas ini. Kayak orang teriak minta tolong. Tapi suaranya pelan banget. Itu cuma sugesti kali. Mungkin koran itu isinya arsip lama tentang simulasi kebakaran mungkin atau apa gitu. Udahlah, jangan mikir macam-macam dulu. Enggak loh, di sini tertulis korban tidak ditemukan. Kalau cuma simulasi, nggak mungkin ada tulisan korban loh. Kayaknya gedung ini pernah terbakar di tahun 2016. Tepat di tanggal yang sama dengan malam ini. Cahaya tanganku kok meredup, padahal energiku sudah penuh. Kunci di saku gue kok mendadak jadi panas banget. Lu, kita harus pergi dari sini sekarang loh. Kok aku ngerasa kayak Bu Ratna makin deket ya. Ayo loh. Simpen korannya, Van. Kita bawa. Zora, cari jalan lewat lorong belakang. Jangan lewat pintu utama. Stop, please! Berhenti dulu, berhenti! Berisik banget! Taf, kamu dengar apa? Di sini sepi banget loh. Cuma ada suara langkah kaki kita. Kalian gak dengar? Mereka teriak! Tapi kayak bisikan! Suaranya makin kencang! Kayak mereka lagi lari di sebelahku! Tapi bener, udaranya mendadak ekstrim. Di depan kita dingin banget kayak es. Tapi di belakang panas, kayak ada api yang ngejar kita. Bau sengitnya kuat banget. Diam! Jangan teriak di sampingku! Suaranya di dalam sini. Mereka kayak teriak. Mereka teriak minta tolong. Tolongin aku. Mereka bilang gitu. Mereka nangis, Taf. Mereka nangis. Guys, lihat.
Ini udah 5 menit tapi kok tangga turunnya nggak nyampe-nyampe. Ini koridornya jadi makin kayak karet loh. Zea, tenang. Energimu bikin cahaya lampunya nggak jelas. Semuanya pegangan tangan, jangan ada yang lepas. Tunggu, jangan melangkah lagi. Di depan nggak ada oksigen sama sekali. Aku dengar suara Ibu Ratna. Tapi suaranya beda. Dia histeris. Dia bilang, maafkan saya. Kuncinya macet. Luf, Ibu Ratna nangis, Luf. Ibu Ratna nangis. Taf, fokus ke suaraku aja ya, jangan dengerin mereka. Itu cuma halusinasimu. Kita harus keluar lorong ini sekarang. Guys, gedung ini sebenarnya tahu kalau kita megang kunci ini. Makanya dia buat kita nggak sampai-sampai ke gudang itu. Jora, arahin cahayanya ke bawah, jangan ke depan. Hello, kenapa ke bawah? Iya, biar kita nggak lihat jaraknya. Fokus ke langkah kaki aja, Kay. Kalau kita lihat ujungnya, kita nggak bakal pernah sampai. Denger nggak? Kayaknya ada suara langkah kaki lain deh. Dari belakang. Dari atas kita. Di belakang, jangan naik ke atas. Terus jalan. Hitung sampai 100 biar gak takut. Dia makin deket loh. Aku bisa dengar suara nafasnya dari atas. Jangan naik ke atas, Ze. Fokus ke langkah kaki kita. Itu! Dia dingin! Wah! Lo gak bisa lewat sini. Ini bukan dunia lo. Sekarang, pintu besi di ujung. Lari! Masuk. What? Kita selamat. Kita bukan selamat, Kay. Terus kita cuma baru sampai ke jantung masalahnya. Ini bukan sekedar kertas. Ini kayak kata-kata yang pengen keluar. Kuncinya udah gak panas lagi. Tapi dia narik gue ke arah sana. Guys, ke arah sini. Hah? Luf, lihat di atas meja ini. Kok ada nama kita semua di sini, Luf? Guys, ini jasahku. Tapi kok tahun lulusnya 2016. Aku juga 2016. Tapi aku ngerasa kita baru ngerjain revisi tadi. 2016. Nama kita. Suara nyanyiannya makin kencang. Tapi ini peti. Coba dibuka. Jangan dibuka dulu. Coba. Fanya, coba deh kamu cek pakai caramu. Apa? Panas banget. Kayaknya ada api di dalam sini. Hah? Api. Guys. Bantuin aku deh. Kenapa punya aku nggak ada di sini? Lu bisa Gimana ya? Coba lihat. Coba. Kok punya ada? Gak ada lu. Namamu gak ada di sini. Namaku ada. Nama Zea. Nama Sora. Tapi punyamu beneran gak ada lu. Kok bisa? Aneh, kok bisa? Mana lu? Coba. Nama? Cari lagi.
Dea Azahra, status wafat, lokasi penemuan ruang 12, Sora wafat, luka bakar derajat 3, Maya wafat tertimbun reruntuhan. Wafat? Maya siapa? Kenapa punya aku nggak ada? Aku mau ijazah aku. Wafat? Kok bisa? Enggak. Itu meninggal. Enggak. Kita tadi makan bareng. Kita tadi kerjain revisi bareng. Revisi. Karena kita berdua tidak pernah mati di malam itu, Lufia. Temanmu yang mendorongmu keluar lewat ventilasi, Lufia. Dan petugas pemadamnya menarik ibu tepat sebelum atap ini runtuh. Kita berdua adalah orang yang memegang kunci pintu itu, Lufia. Tapi kita gagal membukanya tepat waktu. Enggak, Bu. Kita ngerjain skripsi bareng tadi. Mereka ada karena kamu gak sanggup memaafkannya. Kamu mengajak ibu kembali ke gedung tua ini setiap malam Selasa dalam ingatanmu. Kamu menciptakan ilusi ini supaya kamu gak merasa kesepian sebagai satu-satunya mahasiswa yang tersisa. Jadi Ibu Ratna hidup, Lufia hidup. Terus kita apa, Bu? Iya, Bu, kita apa, Bu? Apa? Kalian adalah memori paling indah yang kami punya. Tapi memori ini harus dilepaskan. Lufia, lihat tanganmu. Lihat tangan ibu, nak. Ibu sudah memaafkanmu sejak 10 tahun yang lalu, Lufia. Sekarang, kamu yang harus memaafkan dirimu sendiri. Biarkan mereka lulus dari penderitaan ini, nak. Enggak, Bu. Kita ngerjain skripsi bareng tadi. Kita makan pomie bareng. Mereka jagain saya pakai kekuatan mereka, Bu. Kekuatan apa, Lufia? Tidak ada sihir di sini. Kamu mengubah tragedi ini menjadi dongeng supaya kamu gak merasa kesepian. Enggak, Bu. Zea bisa nyalain lampu. Maya kuat banget. Zea gak bisa nyalain lampu, Lufia. Dia meninggal kesetrum saat narik kabel supaya kamu gak mati. Maya bukan kuat. Dia meninggal terlebih beton supaya kamu bisa naik ke ventilasi, Lufia. Kamu menyebut Sora es karena tubuhnya membeku kena shock kapar yang dingin. Kamu menyebut Tavi apa? Si suara melengking. Dia begitu karena paru-parunya pecah saat menjerit tolong, Lufia. Semua sihir itu adalah cara mereka meninggal, Lufia. Itu bukan kekuatan, Lufia. Itu adalah luka yang sengaja kamu beri warna, Lufia. Diam. Ibu bohong. Lihatlah mereka. Lihat kenyataannya, Lufia. Lufia, data kamu ini berantakan, gak valid sama sekali. Kamu maksa teman-teman kamu begadang dan bantuin kamu dengan data asal-asalan ini. Cepat revisi, Lufia. Saya sudah berusaha, Bu. Saya hanya mau kita lulus bersama.
Diam! Diam semuanya! Lihat diri kalian! Kalian bukan lagi mahasiswa yang terjebak di api. Kalian adalah jiwa yang bertahan selama 10 tahun hanya untuk momen ini. Kalian sekarang adalah seseorang yang sudah sampai di garis finish. Aku yang mulai semuanya. Gara-gara aku, kalian nggak pernah pulang. Gara-gara egoku, kalian meninggal di sini. Gimana bisa kalian maafin aku? Luf, rungokno. Api itu mungkin berasal dari tangan kamu, Luf. Tapi kasih sayang kamu yang nahan kita di sini selama 10 tahun. Kamu tidak bunuh kita, Luf. Kamu cuma terlalu cinta. Sampai kamu lupa kalau cinta itu juga soal merelakan. Kita nggak marah, Lufia. Selama 10 tahun di dunia yang kamu buat ini, kita terus bareng-bareng kan? Kita ketawa bareng, ngerjain skripsi bareng. Ya kan, Lufia? Kamu kasih kita waktu tambahan buat kita lebih ngerasain indahnya dunia ini. Jadi kamu jangan sedih ya, Lufia. Tapi sekarang spektrum ini harus segera berakhir, Lufia. Cahaya nggak bakal ada tanpa kegelapan. Dan kita nggak bakal bisa istirahat kalau kamu terus-terusan nyalain api kenangan ini. Tapi kalau kalian pergi, aku sama siapa? Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Luf, kamu punya hidup yang kita nggak punya, Luf. Melepaskan itu bukan berarti melupakan. Melepaskan itu artinya kamu membiarkan kita jadi cerita yang sudah selesai, Luf. Biar kamu bisa nulis bab baru di hidupmu, Luf. Iya, Luf. Jadiin kita alasanmu buat bahagia, Luf. Bukan buat berduka. Tetap bawa nama kita di hatimu ya. Bukan di dalam tangisanmu. Luf, tugas terakhir lo cuma satu sekarang. Lo keluar dari halusinasi lo itu dan lo hidup dengan bahagia ya sekarang. Itu adalah hal yang paling berharga yang bisa lo kasih buat kita semua sekarang. Makasih ya guys. Kalian udah nemenin aku selama 10 tahun ini. Kita nggak pergi, Luf. Kita cuma pindah ke tempat dimana api nggak bisa ngebakar kita lagi. Guys, tugas gue udah berakhir sekarang, Luf. Gue kembaliin kunci ini ke pemilik aslinya. Lo jangan lihat ke belakang ya. aku udah lulus. Ijazahku. Bu Ratna, lihat deh, aku udah lulus. Tuh, tali toganya udah aku pindahin loh. Aku udah lulus, Bu. Lufia, ayo pulang, Nak. Sudah cukup. Kamu sudah sejak kemarin malam di sini, Nak. Jangan berisik, Bu Ratna.
Dia lagi tidur. Dia capek habis benerin listrik, Bu Ratna. Iya, Zia udah tidur. Semuanya udah tidur. Sekarang kamu minum obatnya ya. Agar kamu bisa tidur juga. Ya, ayo pulang nak. Sekarang kita waktunya tidur ya. Mungkin koran itu arsip lama. Mereka jagain saya pakai kekuatan mereka. Kan enggak, kan geleng-geleng. Baru mana? Jajal 1, 2, 3 besar. Tapi nggak bisa, Mbak.